Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil dari simulasi semi terbuka terhadap nama-nama yang beredar sebagai calon presiden jelang pemilu 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang telah berumur 17 tahun dengan metode multistage random sampling dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dalam hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan capres unggulan dengan elektabilitas paling tinggi. Raihan suara yang diperoleh Ganjar mencapai 26,7%. Di posisi kedua ada sosok Prabowo Subianto. Ia berhasil meraih dukungan sebanyak 23,9%. Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Anies Baswedan dengan persentase dukungan sebanyak 19,4%. Menurut Burhanuddin, hasil dukungan terhadap sosok Ganjar dan Prabowo sejak Februari lalu selalu berbeda tipis. Di survei Februari waktu kita rilis saat itu masih Pak Prabowo unggul tipis. Tapi tipis. Ya. Di bulan Maret kebetulan kami punya survei akademik dengan lembaga University of Cornell sebenarnya udah nyalip tuh. Pak Ganjar ya, udah elektabilitasnya udah peringkat pertama, tapi tidak kita rilis karena bukan untuk kepentingan publik ya, tapi untuk kepentingan akademik. Jadi ini mengkonfirmasi temuan-temuan kami sebelumnya di bulan Maret. Jadi Maret dan April sepertinya sudah ada perubahan ya, preferensi terutama di peringkat pertama, kedua dan kedua. Apa mungkin karena Pak Prabowo belum ada move-nya sama sekali nih, masih sebagai Menhan? Itu salah satunya, tetapi hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah memang Pak Prabowo sudah 3 kali ya, maju. 2009 sebagai cawapres pendamping Ibu Mega, 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Jadi memori publik terhadap beliau itu udah penuh. Jenuh dan penuh. Penuh, betul, dan jenuh. Jadi karena udah pada kenal kan. Jadi memang kuncinya adalah sosialisasi Pak Prabowo bukan semata-mata memperkenalkan ini Pak Prabowo. Masyarakat udah tahu, tetapi harus ada terobosan lain sehingga menimbulkan atau meningkatkan afeksi positif. Orang yang awalnya udah kenal Pak Prabowo menjadi suka. Bukan hanya kenal tapi juga lebih suka, lebih respect, lebih positif citranya di mata publik yang sebelumnya mungkin citranya kurang positif jadi lebih positif. Nah kalau Ganjar atau Anies itu ruang untuk menaikkan elektabilitas masih terbuka. Ia menambahkan berbeda dengan Prabowo, popularitas Ganjar Pranowo terus meningkat. Bisa jadi ini yang menyebabkan Ganjar berhasil menyusul Prabowo dalam urusan elektabilitas, di mana popularitas seseorang bisa memicu ketertarikan untuk memilih. Itu kan elektabilitas, popularitas Ganjar itu kan sebelumnya 65, ya, sekarang 73. Itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Ganjar naik. Kemudian kita juga menemukan elektabilitas Anies meskipun masih di peringkat ketiga, tetapi meningkat, lumayan loh Anies itu meningkat. Salah satu penjelasannya, popularitas dia juga meningkat. Jadi sebelumnya dia ada di kisaran 15 atau 16%, sekarang udah 19,4%. Jadi yang menurun siapa dong? Ya, data kami itu yang menurun adalah Pak Prabowo memang. Nah kemudian bagaimana dengan klasemen di bawahnya? Ya, nah, kita lihat data tren. Ya, di situ Ridwan Kamil 3,5, AHY 3,2, Sandiaga dan Erick Thohir itu sama-sama 2,4%. Setelah diduduki Ganjar, Prabowo, dan Anies, sosok selanjutnya yang mengisi posisi keempat dan kelima adalah Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka berdua pun memiliki selisih dukungan yang berbeda tipis. Ridwan Kamil 3,5%, sedangkan AHY 3,2% saja. Nah, itulah top 5 calon presiden versi survei Indikator Politik Indonesia.